Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Gimana? Kamu pernah ditolong Tuhan gak? Dalam kondisi kamu yang kejepit, tiba-tiba pertolongan Tuhan datang. Pasti pernah, semua orang pasti pernah ditolong Tuhan di saat benar-benar sudah tidak ada jalan lagi. Di saat benar-benar kondisi tidak memungkinkan lagi. Di saat kamu pun sudah hilang harapan, di situ pertolongan Tuhan datang. Benar nggak? Pernah juga mengalami hal seperti begitu kan? Nah, saya percaya bahwa setiap manusia pernah mengalami pertolongan Tuhan di saat kondisi tidak memungkinkan, di saat tidak ada lagi jalan terbuka, di saat hilang harapan. Apapun agamamu, Tuhan menolongmu, benar nggak? Karena Tuhan mengasihi semua dari kita. Tuhan Yesus datang itu dia tidak membawa agama, sehingga siapapun dia tolong, karena dia maha tahu dan dia maha kuasa. Dia sanggup untuk menolong kita. Saya jadi ingat ketika belasan tahun yang lalu, di saat saya tidak melihat jalan lagi dalam kehidupan saya, seakan-akan pada saat itu semua pintu itu tertutup. Bahkan pintu-pintu itu menjepitku. Jadi dari segala arah pintu itu menjepit aku. Aku hilang harapan. Aku putus asa. Sempat bunuh diri. Ya, kita semua manusia juga pasti juga kalau di saat sekuat-kuatnya manusia, ya di saat yang kita betul-betul kondisi yang sangat kejepit juga kadang-kadang membuat kita betul-betul dalam kondisi yang stres, kondisi yang kejepit yang membuat tertekan banget. Kadang-kadang kita hilang akal. Apalagi orang yang tidak pernah mengenal Yesus sebagai Tuhan gitu ya. Yang mana Yesus itu sanggup menolong. Dia sanggup melakukan apa yang mustahil bagi kita, yang sulit sekalipun bagi kita, yang tidak mungkin itu sangat mungkin bagi dia. Keren banget Tuhan itu kok. Makanya untuk saya ya secara pribadi, kalau saya secara pribadi, seluruh hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak pernah berpikir untuk pribadi saya lagi. Apapun yang mau terjadi, pokoknya semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dia begitu baik buat aku. Aku yang penuh dosa, aku yang tidak layak, dia angkat menjadi anaknya. Dia pulihkan hidupku. Wah, di saat aku sudah kejepit banget, tidak melihat jalan lagi, dia membuka jalan dengan luar biasa. Apa yang tidak pernah kupikirkan, itu yang dia sediakan bagi. Mungkin kamu juga pernah mengalami pertolongan Tuhan ya. Kalau kamu pernah mengalami pertolongan Tuhan, kamu komen dong. Apa pertolongan Tuhan yang Tuhan lakukan untuk kamu, yang kayaknya satu hal yang tidak mungkin bagi kamu, itu sangat tidak mungkin, tapi itu Tuhan lakukan untuk kamu. Kamu tahu, setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Apapun agamamu, Tuhan mengasihimu. Mungkin kamu Muslim, mungkin kamu Buddha atau Hindu menonton video ini, atau mungkin bahkan kamu ateis. Tuhan Yesus mengasihi.
Karena kamu berharga di mata Tuhan. Dia menciptakan kamu itu, ada rancangannya, ada rencana Dia atas hidupmu di dalam dunia ini. Dan Dia selalu siap menolongmu. Dia adalah sahabat setia. Sahabat yang sejati itu hanya Yesus Kristus. Dia sahabat yang sejati. Tidak ada sahabat yang bisa seperti Dia. Hanya Dia sahabat yang sejati. Tidak ada pribadi lain yang bisa setia seperti Dia. Kadang-kadang kita punya teman mengkhianati kita. Punya keluarga mengkhianati kita. Saudara kandung pun bahkan bisa mengkhianati kita. Jadi sahabat yang setia, yang tidak pernah perhitungan, tidak pernah berkhianat, Dia selalu dengan setia dan mengasihi kita, itu hanya Yesus Kristus. Kalau kamu pernah mendapat pertolongan Dia, masih mau nggak kamu mendapat pertolongannya lagi? Ketika kamu kesulitan lagi, kamu mau nggak ditolong Tuhan Yesus? Yakin dan percaya, dalam nama Yesus itu ada satu kuasa yang sangat besar. Dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Ada mujizat di dalam nama Yesus. Tidak ada nama lain di dalam dunia ini yang penuh kuasa dan dapat melakukan mujizat, hanya di dalam nama Yesus. Kalau ada nama lain, pasti ada imbalannya. Tidak mungkin tidak. Hanya di dalam nama Yesus. Free. Everything is free. Dia lakukan semua itu karena apa? Dia setia. Dia pribadi yang setia. Dia tidak seperti manusia yang sering ingkar janji. Kalau kamu mau ditolong Tuhan, kamu mau mendapat pertolongannya lagi, kamu cukup percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Bahwa di dalam nama Yesus ada mujizat. Mungkin saat ini kamu sedang sakit, tergolek, dan kamu ketika scroll dan keluar di FYP-mu video ini, panggil nama Yesus. Karena dalam nama Yesus ada kuasa, ada mujizat untuk menyembuhkanmu. Atau mungkin kamu yang sedang menangis karena kamu tertekan, karena keadaan ekonomimu yang sangat buruk, ataupun hubungan keluargamu yang sangat buruk. Pejamkan matamu, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Karena dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Saat itu saya terjepit karena utang. Tapi utang itu bukan aku yang pakai uangnya, cuma karena aku ini terlalu, kalau aku bilang tolol sih, terlalu baik sampai jadi tolol. Saya selalu melihat orang lain dengan patron diri saya, yang orangnya bertanggung jawab, gak mau ingkar janji. Apa yang pernah saya janjikan sama orang, saya harus tepati, karena itu merupakan utang buat saya. Dan kalau saya juga, puji Tuhan, saya dididik orang tua saya untuk tidak berutang. Takut berutang saya. Apalagi berutang dengan tidak punya